Jadi kita kita akan ngobrol. Tapi saya mau cerita dikit ya. Ya Tom ya, saya cerita sama teman-teman ya di sana ya. Bahwa Tom ini sesudah keluar dari tahanan hari Jumat itu 3 hari staycation di rumah. Kayak mati total. Mati total. Baterai kosong. Full istirahat. Gimana rasanya itu Tom? Wah, 3 Ya. hari di rumah gitu. mungkin Pak Anies atau teman-teman bisa bayangin ya kalau kita dinas keluar kota berapa minggu, ya kan, terus pulang kayak suasana baru gitu ya. Apa ini bayangin 9 bulan. Ya nggak pulang kan. Jadi pulang ke rumah tuh, ya dulu taruh baju di mana ya? Terus dulu apa stok odol pasta gigi gitu di mana ya? Terus ya gitulah, tapi tentunya sangat senang sekali, ya luar biasa, kembali menikmati suasana rumah ya. Wah ya. Tapi agak grogi dan apa ya, kayak 9 bulan punya frustrasi, kegelisahan kan kita bendung ya. Iya, iya. Jadi setelah akhirnya terselesaikan, bebas, ya kayak buka pintu bendungan. Iya, iya, iya. Ya kan, Kebayang jadi sih. adrenalin langsung turun, apa ya, imun juga mungkin langsung turun. Malah jadi gampang capek Betul, ya. betul, betul, Nah, betul. Tom ini 3 hari tuh, 3 hari di rumah santai. Tapi rupanya ya, ya namanya juga Tom Lempong, nggak tahan, udah diem aja. Jadi padahal saya udah bilang waktu itu, kasih waktu dah, jangan ke mana-mana dulu. Tapi ternyata nggak bisa juga. Dia udah aktivitas, dia udah ketemu tokoh-tokoh, bahkan udah mulai ada podcast-podcast. Jadi, nah di sisi lain banyak juga request, ya udah karena Tom udah kegiatan, udah ketemu tokoh, udah ada podcast, ya udahlah kita mulai aja deh dengan live TikTok ya. Karena udah banyak sekali yang minta supaya kita live TikTok lagi dong, udah lama. Iya nih. Jadi malam ini kita ngobrol sama-sama, sudah lama tidak nyapa dan sekarang senang sekali bisa ngobrol tanpa batasan, tanpa delay. Kalau biasanya kalau ngobrol sama Tom tuh harus pakai appointment, Iya, minta ya. izin, Formulir, formulir isi masukin. formulir. So Tom, Hmm. it's nice to have you back. It's amazing to be back. Jadi Alhamdulillah. nggak bisa berkata-kata ya. Apa? Terima kasih Oh, saya for terima being kasih. strong. Terima kasih for tangguh, tabah, tahan, dan melewati yang berat-berat, melewati yang sulit-sulit, yang mungkin sebagian besar kita membayangkan pun nggak bisa. Membayangkan pun akan sulit. Menjalaninya tentu lebih susah lagi gitu ya. Jadi malam ini kita mau ngobrol-ngobrol dan mungkin Tom bisa mulai cerita Tom. Siap. Kan yang paling banyak ceritanya sekarang Tom. Banyak cerita. Ya, Gimana? mumpung masih fresh ya dalam memori. Ya, Gimana pengalaman ya Tom? Mungkin balik gini. hmm, Mungkin cerita sedikit. hmm, Waktu pertama kali ditahan. hmm, Oke? Itu kan 29 Oktober, Oktober. betul, malam hari Iya. Tom itu waktu itu pemeriksaan ketiga kan? keempat. Keempat. Nah, kita selalu ngikutin pemeriksaan berangkat, pulang, berangkat, pulang. Betul. Kali itu Hmm, nggak pulang. hmm. Sore nggak ada kabar Tom keluar. Toto muncul berita konferensi pers. Ceritain Tom, apa yang dirasakan Tom, pengalaman itu? Jadi sudah selesai pemeriksaan, ya kan, di siang hari, sore hari. Terus saya ditinggal dalam ruangan pemeriksaan, mungkin 3 jam, 4 jam, dan nggak ada kabar, juga ditinggal sendirian, Nggak ada kabar sih tuh. nggak ada kabar sama sekali. Terus cuman ke toilet mungkin 2 kali, Oke. kan di lantai ruangan pemeriksaan tidak boleh bawa alat komunikasi ya. Jadi HP disimpan di locker, jadi juga nggak bisa komunikasi. Terus malam hari, ya saya juga udah kurang ingat ya jam berapa tuh, jam 7, jam 8, dan tiba-tiba ya
petugas pejabat kembali ke ruang pemeriksaan, menyampaikan ya setelah rapat pimpinan memutuskan untuk menyatakan Bapak tersangka, Bapak akan segera ditahan. Gitu. Ya karena kita udah tahu ini risiko politik. Yang istilah yang saya pakai ya selama ini, kaget nggak kaget kan. Jadi pasti shock. Seberapa siap pun kita itu memang kejadian itu udah pasti shock ya kan. Terus langsung dibacakan form yang standar ya kan. Berita acara penahanan, langsung didatangkan dokter kebiasaan untuk tes kesehatan. Dan kemudian juga disodorkan penasihat hukum dari kebiasaan. Jadi dia penasihat hukum yang belum pernah saya kenal, yang pernah saya temui, dan sedikit saya tahu bahwa ini rutin ya, ini biasa karena ini mendadak, tentunya saya belum siap. Soalnya Tom ketika datang tidak pernah bawa pengacara. Betul. Itu juga selalu yang jadi pertanyaan banyak orang, Tom. Ketika habis ditangkap itu kan kita kontak dengan lawyer ya. Iya. Semuanya heran, kok bisa Tom berangkat nggak pakai pengacara? Apa itu Tom? Ya memang tidak merasa ada masalah ya kan. Saya berpikir saya dihadirkan untuk sebagai semacam narasumber atau saksi ya kan, menceritakan fakta-fakta 9 tahun yang lalu ya. Jadi nggak merasa bakal ditersangkakan. Betul. Memang pasti curiga, pasti ada feeling wah ini pasti ada risiko dibui ya kan, diciduk. Cuman kan ya kita berprasangka baik ya, kita mencoba untuk positive thinking. Jadi memang ke sana nggak bawa lawyer, nggak bawa siapa-siapa. Ya. Ya prosedur sudah selesai dengan formulir segala macam, ya dikenakan rompi merah jambu yang rompi pink dan borgol ya kan? Dan yang di kepala saya ya cuma ada dua pilihan kan, kayak nangis atau senyum. Ya dan somehow entah kenapa ya pilihan yang ya sudah terlihat ya senyum. Ya. Dan saya pernah menyampaikan ya yang masuk di kepala saya, himbauan istri saya dan Siska bahwa apapun yang terjadi selalu harus bersinar, terus bersinar, terus adem gitu ya. Jadi ya saya tahu bahwa dalam perkara lain mungkin begitu tersangka senyum bisa memicu reaksi negatif dari publik ya. Tapi sekali lagi entah kenapa itu yang menjadi pilihan ya, yang masuk di kepala saya. Dan malam itu juga diantarkan ke rumah tahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu sarana tahanan yang agak kecil ya. Tempatnya gimana tuh? Di TB Simatupang di selatan, dan hanya satu koridor, 8 kamar, kapasitas total 14 orang, yang tergolong rumah tahanan yang cukup kecil ya. Beda sekali dengan lapas Cipinang, mana saya menghabiskan minggu terakhir ya. Saya dalam tahanan itu lapas dengan 4.000 tahanan, ya kan? Ya, beda sekali ya, beda sekali rasanya. Sangat-sangat berbeda sekali. Nah, kalau suasananya gimana Tom pas lagi mulai proses? Kapan mulai merasa kalau dibilang nyaman tentu nggak nyaman gitu ya, mana ada ditahan itu nyaman gitu. Tapi apa terbiasa ya barangkali Tom sudah masuk itu gimana? Jadi yang sudah pasti terjadi malam pertama itu sangat-sangat tidak nyaman, nggak bisa tidur. Saya nggak pernah punya gejala lambung
atau mah ya. Tapi tiba-tiba asam lambung. Ya kan? Jadi meskipun saya mungkin terlihat tenang atau tegar bagaimana, mungkin secara psikologis ya di dalam ya subconscious itu pasti ada gejolak emosional ya. Meskipun kita sejauh mungkin mencoba mengendalikan emosi. Ya, Tapi kebayang sih. gejolak itu pasti ada. Biasanya sih kelihatannya butuh seminggu ya untuk emosi psikologi kita kembali tenang ya, bisa menyerap dan memproses semua yang terjadi, lingkungan yang baru ya. Tentunya banyakkan dari kita yang diciduk ya masuk BUI itu untuk pertama kalinya, jadi lingkungan yang baru tidak pernah kebayang. Kebetulan rutan Pas yang di sana begitu masuk udah pada kenal belum waktu itu? Sama sekali nggak ada yang kenal ya kan. Jadi saling perkenalan dengan sama tahanan yang juga latar belakangnya sangat beragam. Berbagai lapisan masyarakat, berbagai latar belakang, ya, berbagai etnis, agama. Jadi saya suka bilang itu seperti cerminan masyarakat kita ya. Jadi dari berbagai lapisan, berbagai suku dan berbagai usia juga, ya, multi generasi. Tapi dalam setiap rutan atau lapas itu ada tradisi-tradisi tersendiri. Ya, jadi itu seperti estafet, karena kan ada yang datang dan pergi, persis. Ya, jadi ada semacam estafet. Ya. Okay. Misalnya ada tradisi di rutan Kejari Jaksel, mereka udah siapin spray, ya kan? Spray sama bed sheets, meskipun matras sementara, ya, kasur sementara, kemudian bantal sementara. Juga karena tidak ada ekspektasi akan masuk penjara kan nggak bawa apa-apa, ya kan, mereka udah siapin odol, sikat gigi. Dan waktu itu kita nggak bisa berkunjung, Tom. Betul. Waktu itu kita nggak bisa jenguk sama sekali. Betul. Yang boleh diterima adalah keluarga sama PH ya, penasihat hukum. Betul. Selain itu nggak ada yang bisa. Betul. Dan keluarga saya juga saat itu lagi di luar negeri semua. Iya betul. Siska di luar, anak-anak semua di luar. Betul. Jadi tapi ya Tom, saya mau cerita pas nggak tahu Tom tahu apa enggak ini, tapi Tom ditahan tanggal 29. Tanggal 30 malam itu saya teleconference sama Siska. Waktu itu dia di LA, California. Saya itu membayangkan bahwa bagaimana suaminya ditahan, dia lagi di Amerika bersama ngurus anak yang mau sekolah, terus dengar kabar ini gitu kan. Terus jadi ketika telekonferensi itu saya bersiap untuk menenangkan situasinya. Saya mau jelaskan situasi begini. Jadi telekonferensi itu malam itu, dan saya ditemenin Ferry. Kita pakai speakerphone, barangkali kita bisa ngobrol bareng. Dan ketika ngobrol, Siska itu menjawab dengan sangat tenang. Anis, saya sudah mengikuti semuanya. Saya masih di sini bersama disebut nama anaknya, Max. Kita akan konsentrasi persiapan Max untuk sekolah. Biarkan disiapkan untuk proses hukum, nanti ada penasihat hukumnya, tapi dia bicara itu dengan keyakinan, dengan ketenangan. Jadi karena pakai speakerphone, saya sama Ferry itu lihat-lihatan. Saya bilang, oh my god, Siska itu tenang sekali gitu. Tidak ada rasa gimana ya Anis, gimana, tidak terasa ada sense of panic, nggak ada. Nah ini saya malah belum pernah cerita nih sama Tom. Ya kayaknya pertama kali. Nggak pernah, karena selama kita ketemu kan ngomongnya malah lain gitu. Iya betul. Kalau ngobrol sama Tom ngomongnya Republik, soal Indonesia, soal ekonomi. Nah, jadi waktu itu saya itu merasa ini luar biasa, tenang,
nanti kalau, dan dia bilang nanti saya selesaikan aja semua rencana di sini as plan, kalau udah selesai baru nanti saya pulang. Toh juga kalau pulang ke Indonesia nggak bisa bareng-bareng sama Tom juga, semuanya juga harus dikerjakan jarak jauh. Anyway, so dia rasional, dia tenang, luar biasa. Dan itu hari-hari awal tuh, yang biasanya orang paling panik tuh hari-hari awal itu. Betul. Ya, Siska emang sangat religious ya. Dia benar-benar sangat beriman dan sangat mengandalkan imannya. Dalam hal ini tentunya agama Katolik kami. Ya, dan di usia kami semakin ke sana ya, semakin ke arah rohani, jadi udah sepenuhnya mempercayakan, ya kan? Dan seperti saya pernah share ya, Siska yang ngajarin saya, semua itu pasti rencana Tuhan, rencana Tuhan itu selalu sempurna. Selalu sempurna, Jadi, luar biasa. Itu keyakinan dia banget. Luar biasa. Malah saya diajarin sama dia dan saya belajarnya belakangan ya. Dia yang duluan. Jadi itu tentunya memberikan sebuah ketenangan tersendiri ya. Di saat-saat seperti itu apalagi. Jadi ini Tom pas lagi tadi sore kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan Tom, itu muncul nih beberapa pertanyaan nih. Saya lihat nih, tanya ya, ini ada yang tanya untuk Tom nih. Pak Tom, di penjara kok tetap ganteng, tetap bersih, tetap wangi, tuh. Kamu bisa nyium? Enggak, tetap wangi. Itu rahasianya. Apa? Kan, di foto nggak bisa nyium kan, di video bisa nyium kan. Tapi pertanyaannya gitu, kok tetap ganteng, bersih, wangi? Apa tipsnya? Sekaligus nih pertanyaannya. Kalau skincare sama minyak rambutnya merek apa? Yang pernah ditanya sebelumnya ya, Pak Anies, waktu kita live TikTok setahun yang lalu pernah ada yang nanya skincare-nya apa ya. Nah, tapi gini, di saat kita dalam tekanan seperti itu ya, salah satu sistem penunjang yang bikin kita tenang ya, itu rutinitas. Oh, rutinitas ya. Jadi sejauh mungkin kita berusaha mengupayakan supaya hidup kita seolah-olah normal. Seolah-olah normal. Jadi simple, hal-hal simple kayak bangun, sikat gigi, ya kan, cukur, mandi, dandan, oke, rambut ya, sisir rambut, itu dikerjakan semuanya. Ya, jangan malah kayak berantakan, jangan malah, oke, ya udah, nggak usah cukur, nggak usah mandi, nggak usah sisir, ya jangan. Jadi malah kerjakan itu sebenarnya. Jadi kita membangun struktur ya supaya hidup kita terstruktur gitu, teratur. Ya, jangan malah jadi tidak teratur gara-gara kondisi berubah. Sejauh mungkin ya karena memang sudah disediakan sikat gigi, disediakan pasta gigi jadi semua rutinitas dikerjakan. Persis. Nah, Ya, terus bagi saya ya sisir rambut. kalau gitu gini Tom, jelasin. Kira-kira dalam sehari itu kegiatannya apa saja? Bangun jam berapa? Kegiatan pertama apa? Terus menghabiskan waktu itu untuk apa di dalam situ? Nah, mungkin yang juga membantu ya Pak Anies. Banyak karakter saya yang nyentrik. Ya. Itu agak cocok sama penjara. Jadi saya ini kan memang orangnya penyendiri. Dan saya kan penyendiri dan workaholic itu masalahnya. Workaholic, penyendiri, introvert. Jadi saya di dalam sel sendirian. Not a problem. Ya nggak terlalu trauma ya dibandingkan orang yang sangat extrovert, yang sangat sangat gaul, ya kan, mungkin sangat rindu pada pergaulan. Saya kan orangnya memang penyendiri. Ya, jadi saya dalam sel sendirian tuh nyaman-nyaman aja. Terus kedua kan sebagai penulis, ya tentunya banyak memanfaatkan imajinasi ya. Jadi ya saya tuh jangankan dalam tahanan atau penjara ya, di rumah aja bisa tanya Siska atau anak-anak, saya bisa bengong
ya kan, berpikir, berimajinasi. Beberapa kali saya di sel, terus teman masuk, terus nanya gitu, Pak Tom ngapain? Apa? Kok bengong atau lihat tembok? Ya kan, tapi sebenarnya otak berputar. Tapi memang ini satu hal yang mungkin buat yang tidak terbiasa bekerja bersama Tom ya. Tom ini orang yang selalu produktif. Oke. Kemana aja? Setahu saya nih, Tom kalau pergi pasti dia akan bawa alat untuk menulis. Kalau bisa pakai iPad, dia pakai iPad, dan iPad-nya dia punya aplikasi khusus untuk nulis. Apple Pencil. Apple Pencil yang dia akan nulis dengan cepat dan nanti muncul di atasnya. Terus dengan HP juga, dengan kertas juga, apapun dia akan tulis. Jadi Tom itu nggak bisa diam, dalam artian tidak berproduksi. Selalu produktif. Nah terus apa tuh kegiatannya? Sesudah bangun pagi, mandi, olahraga? Saya cenderung olahraga di malam hari. Oh malam-malam? Jadi, katanya ini jadi pemimpin pelatih olahraga di di Rutan. Iya, karena emang hobi olahraga. Jadi teman-teman, Tom ini, saya dengar deh teman-teman yang bolak-balik ke sana terus tuh, bahwa Tom ini menjadi trainer, instruktur, betul ya, betul. Jadi ya, senam. You made everyone exercise. Well, not everyone, tidak semuanya. Ya, kan? Tapi sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Jadi pada diajakin gitu? Iya. Satu-satu? Biasanya bertiga, berempat, ya kan? Berempat, sebisanya. Tapi itu juga penting banget ya, karena olahraga itu kan cara yang dahsyat untuk kelola stres ya. Jadi kita tidurnya lebih nyenyak, kalau capek secara fisik ya. Terus Ya, Tom sebentar Tom. Ini hujan. Mikrofonnya agak jauh. Ya. Kita pasang mikrofon tambahan ya, sebentar ya. Sebentar. Atau ini mikrofon tambahan nih. Taruh aja. Oke. Ini. Jadi olahraga itu penting banget. Jadi memang paling penting itu hidup terstruktur, ya, hidup teratur, rutinitas dijaga supaya seolah-olah hidup terus normal. Tapi yang paling penting, Pak Anies pasti tidak kaget, yang paling harus segera didapat tuh pulpen sama kertas, ya kan? Dan saya pakai bahasa Indonesia kalau nggak salah papan berjalan apa ya, clipboard. Clipboard kan di situ nggak ada meja, jadi perlu clipboard, papan berjalan supaya bisa nulis dan langsung nulis berhalaman tuh, ya kan? Pemikiran papan clipboard memang namanya papan ini ya, clipboard. Nah terus ini Tom, ada yang tanya juga nih, ini ada banyak pertanyaan ya, saya coba baca ini. Gimana caranya mempertahankan harapan di saat sulit? Oke. Ini kan kamu ngelewati masa sulit nih, dan masuk ke dalam terowongan gelap yang tak terlihat cahayanya. Jadi kalau terowongan kelihatan ada cahayanya itu kelihatan, nanti kita akan sampai ke ujung tuh. Tapi kalau ini masuk terowongan gelap, yang gelap gitu, nggak ada cahaya di ujung. Gimana mempertahankan positif, optimis, hopeful? Coba jelasin Tom. Mungkin yang paling orang bisa relate ya, orang paling bisa langsung nangkap tentunya pertama kita kembali kepada iman dan agama. Ya. Dan jelas hampir semua orang yang masuk ke dalam tahanan itu pasti banyak berdoa. Berdoa. Ya mungkin kita diuntungkan ya, Pak Anies karena dengan usia dan pengalaman kita udah sering kali juga, ya kan, masuk ke jurang, menghadapi situasi yang katanya genting sekali atau sangat gelap gitu. Tapi ya benar banget yang orang bilang, semua badai akan berlalu, ya kan? Segelap-gelapnya sebuah situasi, ya kan, tidak akan terus. Ya kan? Itu ada keyakinan. Walaupun gelap, pasti akan ada terang. Walaupun suram, pasti ada jalan keluar. Gitu ya kira-kira. Yakin. Ya juga dari data dan pengalaman kan, karena dalam hidup kita juga pernah mengalami tragedi atau masa-masa gelap, tapi
cahaya sinar selalu kembali, ya kan? Tidak ada malam yang tidak disusul oleh matahari terbit kan? Matahari terbit, ya. Ya kita akhirnya. Terus ada pertanyaan nih Tom, gimana mengkomunikasikan kekhawatiran pada keluarga? Harus lewat surat, ya kan? Harus lewat tertulis melalui Tom, PH. nulis surat. Nulis pesan singkat, ya kan? Ya, kalau PH itu ketemu berapa kali seminggu Tom? Syukur penasihat hukum langsung esok harinya kan? Ya, sesudah itu berapa? Itu kalau di Kejari Jaksel Senin, Rabu, Jumat. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu boleh kunjungan oleh keluarga inti yang Pak bilang tadi, atau oleh PH atau penasihat hukum ya. Kalau di Cipinang itu Senin sampai Kamis. Jadi 4 hari per minggu, sama juga keluarga inti sama penasihat hukum. Sedikit lebih luasa ya kalau di lapas dibandingkan dengan rutan. Bahkan di luar keluarga inti sebenarnya boleh. Ya. Cuman apa ya? Paling lagi saya penyendiri dan. Tapi ini pengalaman saya mau cerita dikit nih pas ketemu Tom. Waktu saya jenguk Tom pertama kali, terus saya begitu datang, saya salaman, kita pelukan. Pada saat pelukan itu saya merasakan bahwa otot pundak lengan itu kuat sekali. Jadi komentar saya, Tom, my God, your muscle is so strong. Dan tahu jawabnya apa? My mental is even stronger. Ingat gak waktu itu? Ya. Dia bilang bercanda. Ya fisiknya kuat, ototnya kuat, tapi sebetulnya mental saya jauh lebih kuat. Waduh, lagi ini baru obrolan pertama udah luar biasa. Tapi ini ada tanya lagi nih. Tolong dong review makanan di penjara. Ya, syukur. Gimana? Sekaligus gini, makanan apa yang paling dikangeni pas di penjara? Makanan di luar ya? Siap. Ya syukur di Kejari Jaksel maupun di rutan Cipinang ya, yang hal-hal mendasar seperti kebersihan, sanitasi, makanan itu cukup baik. Itu wajib saya akui, wajib saya sampaikan ya. Itu manajemennya cukup tertib dan benar lah ya. Jadi tidak ada yang tidak layak gitu ya. Yang benar-benar sangat tidak layak. Itu tidak seperti itu. Makanan layak ya, meskipun sederhana, tapi bahkan cukup bervariasi. Apa makanan yang paling berkesan di dalam penjara, Tom? Satu masalahnya itu emang monoton, sangat monoton. Setiap hari itu sama terus. Meskipun ada variasi, ya sayurnya bervariasi, lauknya bervariasi, tapi selalu tentunya makanan ya gitu-gitu aja. Ya kan? Oke, bayang. Nah kalau pas lagi di dalam, yang paling kepengen dimakan apa? Dari luar? Yang paling dikangenin makanan apa? Mungkin yang kita anggap remeh ya dalam hidup sehari-hari itu. Misalnya nih, ARS atau makanan minuman yang dingin gitu ya, kayak ice coffee atau es teh, ya kan di dalam itu semuanya temperatur tuangan, ya kan nggak ada kulkas, nggak ada dispenser kan, jadi semua itu tawar dan satu suhu ruangan kan, jadi kita baru sadar ya betapa nikmatnya punya kulkas, betapa nikmatnya bisa punya es batu. Itu juga. Jadi kan? Pas keluar, apa yang pertama kali mau dicobain? Jujur kayak makanan-makanan internasional ya, kayak makanan Arab atau makanan Turki, makanan Jepang, ramen gitu. Itu yang dipengenin ya? Karena balik lagi, makanan di penjara itu sangat monoton. Memang tergantung, kadang-kadang ada kebijakan pelonggaran, di mana kita boleh terima kiriman makanan. Ya, jadi keluarga bahkan
penasihat hukum kadang-kadang bawain makanan, tapi kan juga dengan sarana terbatas, variasinya juga sangat terbatas. Kan nggak bisa saya simpen kan, harus dimakan hari itu juga, jadi nggak mungkin saya nggak ada kulkas untuk saya simpen dulu kan, gitu. Jadi Tom, ini ada yang tanya nih Tom. Ini dari teman-teman yang ikut live TikTok nih. Waktu di pengadilan, Tom praktekin makan gula. Ya kan? Tanya nih, seret nggak habis itu Tom? Seret banget. Jujur. Seret banget. Makannya banyak sekali. Iya, 1 sendok makan tuh. Ini saya sambil liatin pertanyaan-pertanyaan ya. Ini saya liatin HP ini karena pertanyaan dikumpulin di sini. Dan malamnya sakit gigi. Ya kan, mana pernah kita 1 sendok gula begitu kan? Itu dia. Nggak pernah kan, jadi malamnya, sakit gigi. Tapi ya habis kumur terus sikat gigi udah oke sih. Tapi ya itu supaya lebih ilustratif kan. Kalau enggak sidang membosankan banget kan. Tom, ada lagi nih. Berapa kali dalam satu hari mikirin Pak Anies? Mikirin lumayan. Indonesia dia sih, mikirin Indonesia. Lumayan. Ya. Saya mau ceritain juga sama teman-teman. Apa sih yang terjadi gitu kalau saya berkunjung ketemu Tom? Kalau kita berkunjung Tom, dia nggak akan cerita soal perkaranya, dia nggak akan cerita soal perdebatannya tentang sidang. Yang dibahas adalah bagaimana ekonomi global, bagaimana ekonomi Indonesia, apa-apa saja yang harus dikerjakan. Jadi kalau berkunjung menjenguk Tom itu seperti kita ketemu, ngopi, diskusi soal kebangsaan kita, soal-soal masalah besar kita. Jadi buat teman-teman jangan membayangkan nih seperti sekedar mikirin 1 orang 2 orang, enggak. Ini sama sekali beda sekali teman-teman. Betul nggak Tom? Sangat benar. Dan ya mungkin udah kebiasaan ya Pak Anies, karena kita kan juga biasanya sibuk ngomongin itu ya, kita agak obsesi dengan negara. Jadi sekali lagi balik ke yang tadi saya bilang, kita berusaha sejauh mungkin hidup normal, ya kan? Jadi pola-pola normal, jangan perbolehkan diri, jangan membiarkan diri untuk berantakan. Jangan rubah pola hidup. Pokoknya tetap teratur. Ya seolah yang berubah hanya tempat tinggal aja ya kan. Yang lainnya sejauh mungkin kita pertahankan tidak berubah. Apa yang menjadi topik diskusi, ya kan, kebiasaan olahraga, membaca, menulis, semua itu ya memang udah pasti hobi tertentu tidak terjangkau. Ya misalnya saya kan suka musik. Tentunya nggak ada sarana untuk menikmati musik, ya kan. Jadi tadi Pak Anies tanya begitu pulang apa yang langsung ya musik yang paling hilang. Karena baru sadar juga kita kayak meremehkan ya. Kita selalu bawa HP dengan Spotify atau YouTube Music atau terus bawa headset atau ada speaker atau selalu ada musik di dalam tahanan itu. Sunyi. Nggak bisa ya. Sunyi, ya kan? Tom, ini ada yang komentar nih saya baca dia di YouTube nih. Pak, duduknya kok mepet, coba agak geser. Oh ya. Enggak, ini bukan. Ini. Nah, kalau buat yang di YouTube kelihatannya seperti kita mepet. Betul. Kenapa? Karena kita ini bersamaan dengan live TikTok. Nah, yang live TikTok itu posisinya vertikal. Jadi kalau kita agak renggang bisa nggak masuk. setengah muka Pak Anies, setengah muka saya. Tolong buat teman-teman supaya dimaklumi. Jadi kita nih begini nih bukan soal mesra sama nggak mesra nih. Ini soal ruangnya pakainya portrait untuk TikTok. Terus ada juga Tom nih. Ada yang tanya nih. Sebentar. Ini soalnya banyak nih yang tanya Tom. Sebentar ya, saya liatin sebentar Tom. Apa yang diambilin nih, sebentar. Oh Tom.
apakah berencana menuliskan pengalaman di penjara dan di persidangan untuk jadi buku? Tekanan banyak sekali termasuk dari istri. Siska juga, wah ini harus nulis ya, harus nulis. Apalagi saya penulis kan. Jadi memang rasanya wajib ya. Dan hidup dalam tahanan atau dalam lapas itu kan tidak dialami banyak orang ya, dan mungkin saya bisa sharing ya perspektif. Ya, dan barangkali Tom itu bisa menceritakan ini, Tom. Itu menulisnya juga dengan kepala tegak, Tom. Right. Kepala tegak. Kenapa? Hakim aja bilang nggak ada mansreanya. Hakimnya bilang nggak ada mansrea. Kira niat jahat. Jadi dan di pengadilan pun semuanya menyaksikan ada banyak masalah. Bahkan tokoh-tokoh anti korupsi, bahkan penyidik-penyidik KPK, mantan penyidik KPK itu bikin podcast membahas kekeliruan putusan. Jadi kalau nanti Tom menuliskan soal pengalaman ditahan, itu tidak perlu apologetik tentang mengapa ditahannya. Kenapa? Dunia udah tahu. Bahkan Tom satu-satunya yang dapat abolisi. Jadi saya juga mau dorong nih, Tom perlunya nulis. Thank you. Ya, mungkin saya bisa bawa perspektif yang unik ya, agak objektif mengenai hidup dalam penjara. Ya. Dan itu ya pasti ada penjahat yang beneran ya, yang memang melakukan tindak pidana. Tapi juga banyak yang hemat pribadi saya tidak bersalah ya. Atau Tom, ya. Perlakuannya tidak proporsional, ya. Jadi hanya perkara remeh-temeh kok dapat vonis penjara sampai 4 tahun, 7 tahun. Jadi ya karena saya emang enteng gitu ya terkait perkara diri saya jadi sangat perhatian ya, memperhatikan yang lain-lain. Mungkin ini tema tersendiri itu nanti kita berbahas. Terus ada lagi pertanyaan nih. Apa masih tetap ingin terjun di politik? Rasanya garis tangan saya ya. Udah nasib dan terasa melalui panggilan. Itu suara dari hati, suara nurani emang ke arah situ ya. Dan juga bahkan kembali ke momen ya, saat-saat saya ditahan dan saat saya di penjara, di rutan lapas, saat saya di persidangan. Perasaan saya tuh semua tahapan-tahapan karir saya mempersiapkan saya untuk ini. Seolah-olah semua pengalaman, semua tahapan karir itu mempersiapkan saya untuk ini. Untuk menghadapi situasi misalnya, seperti ini. Dalam pekerjaan saya di bidang keuangan, ya, sebagai bankir ya, sebagai pengelola investasi, itu kan sangat banyak kontraknya tebal-tebal. Jadi saya udah terbiasa baca kontrak ratusan halaman, ya kan, terus saya coret-coret, ya kan, ini kalimatnya nggak pas nih, ya kan. Terus kan saya mengerti sekurang-kurangnya yang namanya corporate law, ya, hukum korporasi, ya kan. Jadi saya agak ngerti hukum. Terus pernah di kabinet, ya kan, pernah ngerti regulasi, kebijakan, ya kan. Jadi saya tahu lah birokrasi yang tertib atau rapi seperti apa, ya kan. Sehingga saat saya diperiksa, ya kan, saat kita diskusi dengan penasihat hukum, ya saya ngerti hukum, ngerti kebijakan, ya kan, ngerti bisnis perekonomian, ya kan. Ya terima kasih Pak Anies ngajak saya untuk terjun ke politik elektoral ya. Jadi saya kan harus belajar ngomong, ya kan, harus belajar komunikasi. Jadi, ada yang tanya ini tentang kaitannya sama itu tuh. Ada yang tanyanya gini, sebentar saya lihat nih pertanyaannya. Tadi mana sih pertanyaannya? Tom, menyesal nggak berteman sama Anies? Kapan pernah ya? Kapan ya? Kita nggak pernah berantem kan? Kita nggak pernah berantem kan? Enggak, soalnya kan pertanyaannya kaitannya gini. Kapok nggak berteman sama Pak Anies karena jadi kena masalah?
Enggak lah, itu kan apalagi sekarang ya kita bisa lihat ke belakang. Ternyata itu kan sebuah kehormatan, ya, bahwa saya bisa diuji, Ya. ya. Dan ini ujian bukan hanya buat saya tapi keluarga, terus kerabat, seluruh komunitas kita diuji, ya kan? Apakah kita akan ganas reaksi kita, atau kita kalem, atau kita teknokratis, kita rasional, atau kita emosional, ya kan? Dan ya kelihatannya dari ketertarikan publik pada perkara saya ini pelajaran dan edukatif buat banyak orang ya. Mana pernah kita dulu tahu mengenai istilah mens rea. Ya kan sekarang menjadi istilah yang terkenal sekali, mens rea. Ya kan? Semua orang, wah Nia jahat ya. Ternyata untuk dipidana perlu pembuktian, ya kan? Bahwa ada niat jahat. Ada niat jahat. Ya kan? Nah ini juga ada yang tanya nih Tom terkait itu. Tanyanya ke saya nih. Mengapa tetap mendampingi Pak Tom selama proses persidangan? Jadi saya bilang ini bukan hanya proses persidangan, tapi juga sepanjang perjalanan perjuangan kita, ya kita selalu saling support. Tidak pernah terbayangkan bahwa Tom ini akan diproses hukum, akan menjadi tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Jadi prinsip kita bersahabat, bekerja bersama dengan misi yang sama, ya tidak boleh kita dalam posisi situasi seperti itu justru malah menjauh. Banyak Tom yang kirim WA kepada saya, pertanyaan nih, apa nggak bahaya nih datang ke sidang? Kalau itu nanti bahaya. Oh nggak datang ke sidang aja udah banyak dipermasalahkan. Jadi saya bilang nggak ada bedanya. Dan saya merasa bersyukur bahwa apa yang kita kerjakan itu di sana itu justru mendapatkan reaksi banyak. Jadi betul. Ini saya cerita dikit, karena saya datang ke pengadilan, menyaksikan terus, monitor, maka teman-teman yang bersimpati itu selalu bertanya, Nis kalau nanti ada sidang lagi kabarin ya, Jadi ketika mau sidang tuh saya kayak WA blast aja pada tokoh-tokoh itu semua, nih sidangnya tanggal sekian, nih tanggal sekian, nih pledoinya kapan. Ini. Jadi karena itulah kenapa kemudian teman-teman juga datang berbondong-bondong, mereka itu bersimpati dan ingin tahu. Justru karena saya ikut hadir, maka mereka bisa komunikasi. Kalau saya nggak ikut hadir gimana mereka bisa komunikasi, mantau. Jadi teman-teman ini adalah bagian dari sebuah perjuangan bersama, dan kita bersyukur sekali pada saat proses itu dijalani kita tidak pernah tahu bahwa Tom bisa keluar secepat ini. Tidak ada bayangan itu. Betul kan Tom? Wah, nggak ada. Sama sekali nggak. Nah, soal itu saya mau tanya nih Tom. Ketika dengar pertama kali nih, gimana ceritanya? Tom dengar pertama kali bahwa Tom itu bebasnya, ada yang tanya nih di sini. Gimana rasanya taunya Tom pas lagi bebas? Jadi itu kan kabarnya keluar pada Kamis sore, Kamis malam. Ya, persis minggu yang lalu. Jam-jam segini Tom. Iya, hari Kamis. Ini kan hari Kamis. Besok hari Jumat. Iya. Persis 7 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Jadi entah kenapa malam itu saya lagi ngantuk banget. Habis maghrib saya lagi di sel. Di sel. Terus kan saya tidur aja. Saya tidur sering kali pakai earplugs, ya, tutup telinga, pakai eye mask ya, tutup. Oh, earplug itu supaya nggak dengar, jadi supaya nggak berisik. Supaya nggak berisik. Okay. Terus pakai tutup mata supaya gelap, ya kan? Kayak di pesawat ya. Kayak di pesawat. Jadi saya tidur sekitar jam 6:30, terus kelihatannya teman-teman sesama tahanan pada gebrak-gebrak pintu, saya nggak terbangunkan, kan sekitar jam 8 jam 9 itu. Terus akhirnya gebrak-gebrak, akhirnya saya terbangunkan kan, masih ngantuk kelayangan. Terus ya saya ke depan pintu sel, ya kan, udah ada kerumunan mungkin 7, 8, 9 orang. Pak Tom bebas, hah? Ya kan? Oh ya ini ada amnesti, abolisi, ya kan? Terus abolisi itu bukannya perbudakan ya. Pak Anies juga pernah kuliah di Amerika, tahu bahwa
di abad ke 19. 19, khususnya zamannya Abraham Lincoln ya, Presiden Abraham Jadi Lincoln. ini buat konteksnya nih buat teman-teman semua. Jadi abolisionis itu adalah label yang diberikan kepada orang-orang yang memperjuangkan penghapusan perbudakan. Jadi abolition itu adalah gerakan penghapusan perbudakan. Jadi ketika Tom nggak tahu artinya abolisi apa. Secara konstitusi Secara kita konstitusi kita. Taunya abolisi itu soal perbudakan. Betul. Jadi emangnya ada yang kena human trafficking gitu ya atau apa peredaran manusia ya kan? Tapi di antara 7-8 orang itu ada satu yang diutus sama pengurus lapas Eselon 4. Saya panggil, oh ya Pak Tom dipanggil oleh Bapak gitu ya. Oke baik, saya ganti pakaian dulu ya kan, cuci muka sebentar, biar rapi, terus saya ke kantor daripada si pengurus. saya deketin aja Tom biar siap. suaranya jelas. Thank you. Nah di situ di ruangannya ada TV, ya kan, terus baru dia jelasin semua. Oh ya tadi ada konferensi pers, menteri terkait, menteri hukum, mungkin ada menteri lainnya, sama pimpinan-pimpinan DPR dan memutuskan atau menyampaikan pengajuan amnesti dan abolisi kepada DPR oleh Presiden, dan DPR sudah mempertimbangkan dan menyetujuinya, ya kan? Ya terus di TV kan lihat-lihat kanal berita, semua kanal memuat berita mengenai keputusan Presiden dan DPR itu ya mengenai amnesti dan abolisi. Jadi baru saya agak mulai mengerti, sangat-sangat terkejut. Ya, jadi kita semua, keluarga saya sendiri, apalagi saya ya di dalam tidak ada informasi sama sekali bahwa ada bahkan bahwa ada opsi seperti itu. Nggak pernah dengar ada dalam UUD 45 ada barang yang namanya abolisi. Abolisi. Ya itu makanya jadi betul-betul kejutan ya Tom ya. Sangat. Ini sebenarnya ini Tom di YouTube ini Tom. Sebenarnya di YouTube ini banyak komentar yang promosi judol. Banyak komentar promosi judol. Nah, tolong ya yang masih pada main judol, tobat ya. Pada tobat, jauhi sejauh-jauhnya ya. Ini judol ini sumber masalah buat pribadi, masalah buat keluarga. Jadi tolong yang pada promosi judol nih di YouTube berhenti promosi, dan yang lihat jangan terpancing. Ini repot nih Tom. 100% hanya masalah yang bisa timbul dari judol ya. Nah Tom ada pertanyaan juga nih Tom. Pak Tom, kenapa Tom benci sama Jerry? Tom and Jerry ya. Mungkin karena Jerry selalu mengambil barang yang bukan bagiannya, yang bukan haknya. Jadi karena Jerry suka mencuri gitu ya. Karena Jerry suka mencuri. Kayaknya ya, kan si kucingnya Tom selalu coba nangkap ya, mencoba ini. Nah, ada juga yang tanya gini. Kenapa Bapak berdua tidak berkarya di luar negeri aja sih? Gimana? Kayaknya tali darah ya dari, apalagi Pak Anies kan kakeknya diplomat yang berhasil meraih pengakuan Republik pertama kalinya ya. Kita semua sama-sama mencintai Republik ini. Dan Gimana? Cinta itu tidak rasional ya, tidak hanya rasional, bisa rasional, tapi juga hati. Tapi yang saya belajar juga di tahanan ya, Pak Anies, ada otak, ada hati, terus ada jiwa. Ya, dan saya baru sadar setelah hidup yang sangat intelektual ya, otak itu mungkin bagian paling kecil, ya kan, hati lebih besar, tapi jiwa itu sangat-sangat besar. Ya. Dan nggak tahu ya, kayaknya dalam jiwa kita nggak pernah kebayang ya, meninggalkan tanah air tuh kayak itu udah jiwa raga apa ya? Dipikirkan pun enggak. Iya. Kepikir aja enggak. Jadi kalau ada yang tanya itu malah kita kepikir aja nggak pernah terbayangkan untuk meninggalkan.
Jadi terbayang aja tidak, apalagi merencanakan, nggak pernah. Dan kenapa? Dan sama satu lagi, cinta itu bukan kata sifat. Cinta itu bukan kata benda. Cinta itu kata kerja. Karena itu kerjakanlah cinta itu. Kerjakanlah, do it gitu. Karena itulah yang kemudian membuat cinta itu tumbuh, konkret. Cinta itu berkembang, dan cinta itu kemudian menjadi kenyataan. Betul. Karena kecintaan itu. Jadi dan kebetulan kami berdua pernah merasakan belajar di luar. Dan ketika kita belajar di luar, jauh dari Indonesia, itu justru perasaan cinta pada Indonesia itu makin tumbuh besar. Banget. Menyanyikan Indonesia Raya di tanah air rasanya beda sekali dengan menyanyikan Indonesia Raya di tanah asing. Ketika menyanyikan Indonesia di tanah asing, pada saat itu bulu kuduk kita itu berdiri. Ada rasa haru yang luar biasa ketika Indonesia Raya dinyanyikan di tanah asing. Kalau di tanah air kita seperti biasa menyanyikan Indonesia Raya. Dan kalau kita mau tahu bentuk rumah, ya keluar dari rumahnya. Kalau kita keluar rumah, kita tahu bentuk rumah kita. Iya. Jadi lihat dari luar ya. Iya, lihat dari luar. Saya ingin jadi lebih tahu tentang Indonesia, jadi lebih mengerti tentang Indonesia. Justru apa? Ketika dibawa keluar tuh, ketika dibawa keluar melihat ke dalam, dan itu kemudian berujung pada apa? Harus merasa tanggung jawab untuk pulang. Mari kita teruskan berbuat sesuatu untuk Indonesia. Jadi itu sih pengalaman kita ya. Tom, how's your experience? Setuju. Dan kita sangat beruntung ya karena Indonesia itu emang indah. Ya benar-benar indah. Termasuk misalnya lagu Indonesia Raya dibandingkan dengan lagu nasional negara lainnya ya. Itu melodis betul itu ya. Apalagi kalau disusun dalam bentuk orkestra gitu dibandingkan dengan banyak lagu nasional lainnya. Lagu nasional lainnya kan kadang-kadang kayak militaristis gitu ya. Kayak dari zaman kemiliteran gitu ya. Seperti imperial. Dan kita tidak ada sedikit pun dari lagu kebangsaan kita yang memuji orang, yang memuji pribadi. Yang dipuji adalah negerinya, ya kan? Jadi bukan raja, ratu, atau apa ya? Ya itu betul. genial. Nah, saya lihat ini Tom, sebentar. Ada lagi pertanyaan nih. Tom, apa definisi mencintai Indonesia? Karena Tom sering bilang kan pada waktu itu, jangan lelah mencintai Indonesia. Kalau istilahnya saya pakai, kita cinta Indonesia tanpa syarat. Betul. Itu dalam sekali sih. Cinta itu emang tidak boleh bersyarat ya. Kalau bersyarat dengan syarat dan ketentuan itu transaksional itu. Ya kan, cinta itu kalau sejati ya memang unconditional ya namanya, tanpa syarat itu. Tapi saya nggak pernah, sebelum Pak Anies saya nggak pernah dengar istilah itu tanpa syarat. Kalau Inggrisnya sering dengar kan unconditional love. Tapi bahasa Indonesianya cinta, apalagi dalam kaitan cinta negeri. Ya kan, kalau cinta istri tanpa syarat ya unconditional love. Bagi anak, istri itu sering dengar, tapi negara ya benar juga ya. Tapi saya jadi sedikit sulit ingat ya. Saya pernah lihat beberapa hari kemarin ada di media sosial, bagus sekali ya. Love needs action, trust needs proof, terus apa gitu ya. Sorry needs correction apa gitu ya. Jadi saya kurang akurat ingatnya. Tapi ya betul yang tadi Pak Anies bilang, cinta itu harus nyata, kan harus konkret, harus nggak bisa cuman berkata-kata ya. Dalam bahasa Inggris atau Amerika gitu ada istilah talk is cheap, ngomong itu murah, gampang. Ya, murah itu ngomong itu gampang, ya tapi untuk berkorban, ya untuk mengorbankan sesuatu, untuk menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan emosi ya, dan harus ada mungkin istilahnya kayak manifestasi ya untuk itu menjadi ya tadi yang Pak Anies bilang nyata ya. Jadi saya kira
bisa melalui hal kecil, ya tidak selalu harus melalui hal besar. Ya misalnya saling melayani, saling menghormati, dengan sekecil-kecilnya, ya kan, bukain pintu untuk orang, ya kan, bersih-bersih sampah, ya kan, itu nyata, sekecil tindakan itu, ya, menurut saya itu bentuk cinta kasih, ya kan, bentuk kepedulian. Jadi atau bantu dengan kursi pas orang lagi duduk, atau bahkan gini, saling memperlakukan dengan baik, ya. Saya gimana ya, agak terganggu ya kalau ngelihat orang di restoran bicara dengan pelayan tuh kayak merendahkan atau tidak baik, itu bagi saya agak mengganggu ya. Jadi kalau kita cinta negeri, ya kan kita cinta warganya. Kalau kita cinta warganya ya kita perlakukan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah benar-benar peduli atau caring gitu ya. Dan itu dengan nyata cara kita berbicara dengan pelayan di restoran atau pelayan di toko atau tukang parkir atau dokter atau perawat, moga-moga kita bicara dengan hangat, ya kan. Hal kecil. Justru mungkin lebih penting hal-hal kecil ya daripada hal besar, karena ya kita dapat peluang untuk kerjain hal besar cuma sekali-sekali, tapi hal kecil itu setiap hari. Ya, dan mungkin itu yang nanti akan membuat perasaan kita tentang Indonesia jadi lebih baik. Ya. Rasanya ya. Tom, ini kita saya ini tahu bahwa masih banyak pengen ngobrol, banyak pertanyaan-pertanyaan, masih lebih dari 200 pending question di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul tapi belum sempat kita respon. Ada lebih dari 200 nih yang sekarang ini muncul. Tapi di sisi lain, kita nggak ingin Tom itu lelah. Ini hari-hari awal dia di luar. Mungkin ini malam ke-7 ya? Malam ke-7 tapi malam yang keluarnya paling malam nih. Oh ya. Biasanya udah pulang, jadi nggak usah lama-lama. Kita mau wrap up ini ya sebentar lagi. Nah, kemudian tanya sama Tom nih, Tom, udah cukur rambut belum? Lucunya dengan gaya rambut kayak gini, seringkali nggak ketahuan. Ya, apakah saya udah cukur atau belum? Itu satu trik lagi. Kalau mau gaya rambut yang awet, ya yang irit, nggak usah sering cukur, ya kayak gini. Ya? Jadi nggak ketahuan. Nggak kelihatan. Orang kayak kadang-kadang saya cukur rambut terus pulang. Terus kalau di penjara gimana cara potong rambutnya? Ada sistemnya. Jadi karena di Kejar Jaksel rutanya sangat kecil, hanya 14 orang, didatangkan tukang cukur setiap 3 minggu, ya kan. Nah kalau di lapas itu seringkali ada seperti ekonomi internalnya, karena bisa bayangkan 4.000 penghuni itu seperti kota kecil. Jadi udah pasti ada aja yang punya keterampilan cukur rambut, ya kan? Ada aja ya yang punya keterampilan masak, dan ada aja yang punya keterampilan jadi pelatih olahraga, instruktur olahraga. Dan kita seperti dagang, ya kan? Oke, saya bisa pimpin kelas olahraga, ya kan? Senam. Orang lain bisa cukurin rambut, ya kan? Jadi ya hebatnya akhirnya kita di dalam pun saling melayani, ya kan? Karena pasti dalam komunitas 4.000 warga itu semua keperluan pasti ada yang punya keterampilan itu, ya kan? Bahkan gitu. Iya, segede itu, ya itu udah kayak kota kecil. Ya, jadi kebayang sih. Syukur. Teman-teman, ini kita mau akhiri. Tom ini udah kita tutup ya, udah sejam lebih. Tapi ini Tom ya, ini kalau kita akhiri tanpa ada penutup dari Tom, akan banyak protes. Apa penutupnya? Itu penutupnya itu tulisan itu. Juicy buat penutupannya bilang roar dong. Nih, jadi
Siap. Tom, lihat kamera Tom, lihat kamera. Tuh. Sekarang ini permintaan dari begitu banyak orang nih. Tom ngomong kamera bilang apa? Roar. Gimana? Roar. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, terima kasih Tom. Terima kasih Pak Anies. Sudah mengikuti. Ini obrolan santai aja pertama sejam. Terima kasih sudah ikut. Terima kasih sudah menulis. Itu di luar situ masih banyak lihat 200 new messages. Ini yang belum terjawab, yang belum terespon. Insya Allah nanti kita akan bikin lagi. Kapan-kapan kita sambung lagi. Siap. Terima kasih buat semuanya. Doakan Tom selalu sehat, kita semua sehat, dan kita juga Pak Anies juga, tolong doain Pak Anies. Sama-sama, ya kan? Saling mendoakan. Makasih semuanya, selamat malam, assalamualaikum.